Kunci 17 TOEFL structure, invert the subject and verb with negative. Kembalikan subjek dan kata kerja dengan pernyataan negatif. Kunci 17 ini, subjek dan kata kerja juga bisa dibalik setelah pernyataan negatif dan kaitannya dan berkaitan maksud saya. Ketika pernyataan negatif seperti no, not, atau never berada di awal kalimat, subjek dan verb atau subjek dan kata kerjanya dibalik. Contoh, not once did I miss a question. Tidak peduli saya salah menanggapi pertanyaan. Never has Mr. Jones taken a vacation. Tak pernah Mr. John mengambil liburan. At no time can the woman talk on the telephone. Tidak ada waktu wanita itu bisa berbicara di telepon. Dari kalimat pertama, pernyataan negatif not once menyebabkan subjek I berada setelah kata kerja bantu did. Ya, di sini tidak seperti yang expression of place pada kunci ke-16 harus keseluruhan ditaruh depan subjek. Nah, di sini enggak ya. Kata kerja bantu, subjek baru kata kerja inti. Jadi subjeknya di tengah-tengah. Dari kalimat kedua, kata negatif never menyebabkan subjek Mr. Jones berada setelah kata kerja bantu has. Dari kata yang terakhir, dari kalimat terakhir, pernyataan negatif at no time menyebabkan subjek woman berada setelah kata kerja can. Nah, negatif adverb, kata-kata tertentu di dalam bahasa Inggris seperti hardly, hampir tidak, barely, hampir tidak juga, scarcely, dan only, hanya. Nah, yang hati-hati dan only ya, berlaku sama seperti negatif. Kata-kata tersebut tidak berada jika berada di awal kalimat, subjek dan kata kerjanya harus dibalik. Contoh, hardly ever does he take time off. Hampir tidak pernah dia beristirahat. Only once did the manager issue overtime pay check. Hanya sekali manajer membayar upah lembur. Di contoh pertama, pernyataan negatif hardly ever menyebabkan subjek he berada setelah kata kerja bantu das. Sedangkan contoh kedua, only once menyebabkan subjek manager berada setelah kata kerja bantu did. Negatif conjunction. Selanjutnya, ketika sebuah pernyataan negatif muncul di depan sebuah subjek dan kata kerja di tengah-tengah sebuah kalimat. Nah, ini ya. Jadi hati-hati, intinya subjek dan kata kerja juga harus dibalik. Kejadian ini sering bersama kata negatif neither atau nor. Jadi kalau ada conjunction neither atau nor, setelahnya kalau subjek verb atau kalimat harus dibalik verbnya dulu baru subjeknya. Contoh, I do not want to go and neither does Tom. Atau contoh yang kedua, the secretary is not attending the meeting nor is her boss. Sekretaris tidak menghadiri rapat, begitupun bosnya. Dari contoh negatif neither, ia menyebabkan subjek Tom berada setelah kata kerja bantu das. Sedangkan contoh negatif nor, ia menyebabkan subjek boss berada setelah kata kerja is. Contoh pada TOEFL structure, only in extremely dangerous situations, blah 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 stop. Ava will be printing presses. Bravo, the printing presses will be. Charlie, that the printing presses will be. Delta, will the printing presses be. Dari contoh ini,
Teman-teman harus ingat bahwa kalimat tersebut dimulai dengan kata negatif only. Maka subjek dan kata kerjanya harus dibalikkan. Pada poin delta terdapat sebuah subjek printing presses dan kata kerja be yang dibalik dengan kata kerja bantu will. Karenanya jawaban delta adalah jawaban yang paling tepat. Only in extremely dangerous situation will be the printing presses be stopped. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya mesin cetak akan dihentikan. Sedangkan kalau kita pakai alpha will be, nah will be nya dua subjek, dua verb ditaruh depan, terus objeknya jatuhnya nanti. Kalau yang bravo subjeknya dulu baru verbnya, the printing presses subjek will be verbnya. Sedangkan Charlie ketambahan conjunction that kurang tepat. Rumus kunci 17, inverted subject and verb with negative. Ada no, not, never, neither, nor, barely, hardly, only, termasuk rarely, scarcely, seldom. Ketika pernyataan negatif muncul di depan subjek dan verb, baik di permulaan kalimat maupun di tengah kalimat, maka subjek dan verbnya dibalik posisinya. Jadi polanya negative word, verb, subjek, kalau ada verb lagi taruh belakangnya. Intinya latihan kunci 17. Nomor 1 ada rarely bla bla now used for better purposes. Alpha in the band, Bravo military bands are, Charlie bandit, Delta are military bands. 20 detik untuk menjawab. Sorry. Waktu habis. Kalimat ini dimulai dengan pernyataan negatif rarely. Jadi kita harus mencari verb dulu baru subjeknya. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan verb yang dibalik tadi ya, mengikuti pernyataan negatif. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah poin delta. Karena berisi subjek dan verb yang dibalik, ada verb are dan subjek military bands. Sedangkan kalau poin alpha itu hanya frasa dari preposition atau prepositional phrase. Jadi dia tidak bisa menjadi subjek. Nanti nggak ada subjek, nggak ada verbnya juga. Selanjutnya kalau kita pilih bravo, berarti urut masihan subjeknya military bands dan are verbnya. Padahal ketika ada negative word ditaruh depan, secara strukturnya harus kita balik. Jadi kurang tepat bravo ya. Kalau Charlie tidak memiliki subjek, hanya verb saja jatuhnya. Makanya poin alpha, bravo, dan Charlie bukan jawaban yang tepat. Kita lanjut ke number 2. Only recently bla bla popular all over the country. Alpha have indoor climbing gyms become. Bravo in becoming indoor climbing gyms. Charlie indoor climbing gyms have become. Delta indoor climbing gyms. 20 detik untuk menjawab.
Ya, waktu habis. Kalimat ini dimulai dengan pernyataan negatif only recently. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan verb yang dibalik mengikuti pernyataan negatifnya. Jadi di sini kita cari yang verb dulu baru subjeknya. Poin alpha bisa jadi benar, Bravo nggak ada verb di depan. Oh, ternyata ada becoming, bisa jadi berarti Charlie Delta pasti salah. Nah, di sini jawaban yang benar apa? Poin alpha adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena berisi subjek dan verb yang dibalik. Ada kata kerja have, subjeknya indoor climbing gyms, lalu ada kata kerja inti become. Jadi diapit ya subjeknya oleh kata kerja batu dan kata kerja inti. Sedangkan kalau poin Bravo adalah frasa preposisi, ada innya salahnya di sana. Dan juga becoming itu tidak bisa jadi verb inti ketika tidak ada kata kerja bantu di depannya. Jadi kalau nggak ada verb in di depannya nggak mungkin jadi verb inti. Dan di skill ke-17 ini kita rata-rata menggunakan verb bantu, jadi tidak keseluruhan. Ada juga teman-teman ketika nonverbal bisa jadi verb keseluruhannya, karena kalau hanya kata kerjanya is, am, are, was, were pasti mereka yang ditaruh depan. Nah di sini kan dari soal-soal yang sudah muncul rata-rata verb bantu ada verb bantunya lalu ada verb inti di belakangnya. Jadi kayaknya si subjek diapit oleh kata kerja, tapi tidak menutup kemungkinan kata kerjanya hanya satu, is, am, are, was, were, terus ditaruh depannya subjek ya. Sedangkan kalau poin Charlie subjek dan verbnya tidak dibalik, masih urut, subjeknya indoor climbing gyms, verbnya have become, verb bantu dan verb intinya di belakang subjek. Padahal di sini ada only recently negative wordnya. Sedangkan kalau poin delta tidak memiliki verb, malahan hanya terdiri dari subjek indoor climbing gyms. Makanya poin Bravo, Charlie, dan delta bukan jawaban yang tepat. Number 3. Only in the Civil War, blah blah blah, killed or wounded Alpha soldier in America. Bravo, were so many American soldiers. Charlie, many in America. Delta, so many American soldiers were. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini dimulai dengan pernyataan negatif ya. Anggapannya only ini negatif juga. Only. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan kata kerja bantu pasif yang dibalik mengikuti pernyataan negatifnya. Nah, poin Bravo adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb bantu yang dibalik. Ada were so many American soldier. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau ada is, am, are, was, were, nah kalau di depannya ada negatif verb pasti didahulukan is, am, are, was, were-nya. Jadi cari saja seperti itu. Baru subjeknya. Makanya poin delta pasti salah karena were-nya setelah subjek. Sedangkan kalau poin alpha kan hanya subjek dan PP, tidak memiliki verb. Charlie pun sama. Kalau delta tidak dibalik, maka poin alpha, Charlie, dan delta bukan jawaban yang tepat. Selanjutnya number 4, Scarcely blah 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 started building his theme park.
when he launched his first television program titled Disneyland. Alpha, Walt Disney. Bravo, Walt Disney had. Charlie had Walt Disney. Delta, Walt Disney was. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini dimulai dengan pernyataan negatif yaitu scarcely. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan kata kerja bantu aktif yang dibalik mengikuti pernyataan negatif tersebut. Jadi kita cari verb dulu. Nah, jawaban paling tepat adalah Charlie karena berisi subjek dan verb bantu aktif yang dibalik. At Walt Disney, at verbnya Walt Disney subjeknya, lalu ada verb inti yaitu started yang ada di soalnya. Sedangkan poin alpha itu hanya subjek saja, nggak ada verb lagi nanti. Scarcely Walt Disney started kan boleh. Walt Disney started kan bisa verb 2. Bisa, tapi di sana masalahnya ada scarcely, maka harus muncul verb bantu di depan subjeknya. Bisa benar asalkan dia jadi did Walt Disney start. Nah, itu baru boleh. Kalau Bravo berisi subjek dan kata kerja bantu aktif yang tidak dibalik. Masih ada subjeknya Walt Disney, verbnya had started nanti jatuhnya. Sedangkan Delta berisi kata kerja bantu pasif nanti ya. Sehingga ketiganya bukan jawaban yang tepat. Thanks for watching.